Metode lanjutannya adalah metode ubahan sudut atau slope deflection. Metode ini adalah metode lanjutan atau metode yang bisa dikerjakan ketika kita sudah mendapatkan produk dari metode pertama. Metode pertama itu adalah metode gaya. Di metode gaya, saudara sudah bisa mendapatkan rumus-rumus praktis untuk beberapa tipikal struktur statis tak tentu, misalnya struktur jepit-jepit seperti ini ya. Ini contohnya adalah struktur jepit, kemudian ada beban di tengah bentang. Untuk struktur seperti ini, saudara bisa mendapatkan momen di sebelah kiri PL/8 maupun di sebelah kanan PL/8. Kemudian kalau bentuknya seperti yang nomor 2, jepit di kiri, jepit di kanan, bebannya P, ada jarak A dan D. Ini bisa kita hitung seperti ini. Ya, dan seterusnya. Ini praktisan ya. Ini disebut sebagai momen-momen yang terbentuk, disebut sebagai momen ujung jepit, atau bahasa lainnya di beberapa referensi disebut sebagai momen primer. Saya ulangi, momen yang terbentuk disebut sebagai momen ujung jepit atau fixed end moment, atau di beberapa referensi disebut sebagai momen ujung jepit. Kalau saudara buka nanti buku teknik sipil, saya ulangi, di buku teknik sipil ada rumus-rumus praktis untuk momen ujung jepit atau momen primer. Di situ disebut sebagai momen primer. Di buku-buku lain ada ya. Misalnya di buku Asimali ya. Kita kan pakai 2 referensi ya ini ya. Bukunya Cukiawang sama Kasimali ya, Aslam Kasimali. Nah, di bukunya Aslam Kasimali juga itu ada tabel ya. Kalau nggak salah di bagian awal atau di bagian akhir itu ada tabel untuk fixed end moment atau momen primer. Atau kalau bebannya merata misalnya. Kalau bebannya merata bagaimana? Kalau bebannya merata, kita bisa pakai WL/2/12 untuk momen primer. Sekali lagi, data-data ini diperoleh dari hasil perhitungan metode gaya ya. Ini diperoleh dari perhitungan metode gaya. Jadi kita untuk menghitung di metode slope deflection mengandalkan atau menggunakan hasil hitungan dari metode gaya. Oke, kita lanjut. Nah, data ini nanti akan kita gunakan untuk menganalisis metode slope deflection. Ini sama saja ya, tapi ini saya crop dari referensi yang berbeda. Tapi hasilnya sama saja. Nah, kalau saudara lihat di sini QL/2 di halaman sebelumnya itu tulisannya WL/2/12. Di sini QL/2/12 sama saja. Atau yang tadi saya singgung ini ya sama, ini juga sama. Oke, kita akan lanjut dengan contoh soal ya. A, B, C, D. Beban merata, terpusat. Oke, kita lihat tahap pertama. Tahap pertama adalah menghitung nilai momen yang bisa dapat ditentukan secara langsung. Pertama kita lihat momen di A bisa langsung kita hitung sebagai sendi 0. Kemudian kedua adalah momen di D atau M6. Atau kalau kita mau buat di sini adalah MA, MB, MC, MD. Nah, momen di D juga bisa kita langsung hitung. Oke, kita lanjut. Nah, di fase berikutnya, kalau di persamaan 3 momen, kita kemarin tuh mengambil 22 segmen gitu ya. Mengambil 22 segmen. Kalau ini kita ngambil 1 segmen langsung, tapi sebagai momen ujung jepit atau momen primer. Jadi langsung balok pertama kita buat menjadi jepit-jepit, balok kedua menjadi jepit-jepit, balok ketiga menjadi jepit-jepit ya.
Langsung kita pecah menjadi 3 seperti ini. Oke, setelah kita pecah, apa yang kita lakukan? Setelah kita pecah, kita gunakan tabel yang ada di depan tadi. Misalnya kita lihat ini. Yang pertama ini adalah beban merata 24. Cara pengerjaannya bagaimana? Kita lihat. Di sini ada M01, ada M02. Kita hitung M01 dan M02. Caranya bagaimana? Kita akan balik ke halaman sebelumnya. Dari halaman sebelumnya, kita gunakan rumus ini nih. Untuk beban merata, maka ujung jepitnya adalah QL pangkat 2 per 12. QL pangkat 2 per 12. Ya. Maka di sini, di penyelesaiannya, saudara lihat, M01 QL per 12, QL pangkat 2 per 12. M02 juga sama. Bedanya kalau yang satu negatif, yang satu positif. Sehingga ini momen yang terbentuk pada ujung jepit ini bersifat couple ya. Couple saling melengkapi. Sehingga nilai penjumlahannya adalah, bisa kita lihat ya. Ya, ini nilai penjumlahannya dikaitkan dengan beban yang bekerja maupun nilai momennya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk struktur yang kedua, ini ada 2 beban. Ada beban merata dan ada beban terpusat. Nah, kalau kita lihat, beban meratanya QL pangkat 2 per 12. Kalau beban terpusatnya kita pakai PAB pangkat 2 per L pangkat 2. Atau bisa juga kalau bebannya terpusat di tengah bentang, kita pakai PL per 8. Ya. Nah, kalau yang ini ada 2 ya, langsung kita jumlahkan M03 maupun M04. Kemudian untuk struktur yang terakhir, nah ini M03 dan M06, M05 dan M06 ada beban terpusatnya, kita gunakan PAB pangkat 2 per L pangkat 2. Yaitu dari rumus tadi ya, momen ujung jepit. Nah, setelah kita mendapatkan momen primer atau momen ujung jepit, kita akan membentuk persamaan momen untuk tiap-tiap bagian. Kalau tadi momen primer ya, momen primer yaitu momen yang dibentuk dari balok dengan perletakan jepit ya. Nah, sedangkan pada kenyataannya ini kan strukturnya adalah sendi ya. Sendi, kemudian dia berinteraksi antara satu balok dengan balok yang lain. Itu ada interaksi momen yang terbentuk ya. Dan itu nanti akan kita hitung sebagai momen sebenarnya ya. Jadi di sini bisa kita urai, ini sendi pertama, sendi A, ini sendi B, ini sendi C, ini sendi D ya. Nah, masing-masing bisa kita lihat sebagai M1, M2, M3, M4, M5 dan M6. Atau kalau kita gambarkan, ini baloknya. Ya, baloknya tadi. Inilah M1. M1, ini M2. Ini M3. Nah, gitu ya. Ini M3. Ini M4. Ini M5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di ujung ada M6 ya, satu lagi sendi. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, nanti akan kita buat persamaannya seperti ini. Tapi bagaimana membentuknya? Nah, kita akan lanjutkan bagaimana membentuknya, kita detailkan di halaman selanjutnya. Oke, kita ambil segmen 1 ya.
Di segmen 1 itu atau balok pertama, kalau kita lihat, ini balok pertama. Ini perletakan A, perletakan B. Di sini ada M1, di sini ada M2. Sementara sebelah luarnya ada M3, gitu ya. Oke, tapi yang kita analisis hanya yang ada di balok AB saja. Nah, di balok AB, yang pertama kita input yang M1. Nah, M1 itu pertama dia berkorelasi dengan M01. Kemudian dari rumusnya 2E. 2E ini rumusnya. I ini inersianya. Inersia di sini berapa? 3I. 6 ini adalah panjang bentangnya.